Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kakak, ketemu lagi dengan saya di mata kuliah Manajemen Strategi dengan Wulan dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Al-Irsyad Cilacap. Kita sekarang ada di part yang ketiga di pengantar ya. Kita tadi sudah membahas mengenai apa itu strategi, kemudian contoh dari visi misi yang kita terapkan. Nah, sekarang kita akan masuk bagaimana sih cara kita membuat sebuah tujuan. Jadi ada rumusnya. Rumusnya adalah SMART. SMART itu apa? S-nya adalah simple. Jadi tujuan harus dirumuskan dalam suatu yang sederhana dan mudah dimengerti. Jadi bisa dipahami oleh semua anggota organisasi. Mau semua anggota perusahaan, mau contohnya kalau di Lazis atau di mana gitu ya, di organisasi-organisasi nirlaba ataupun non-profit oriented itu juga sama. Kalau punya tujuan, sebaiknya dirumuskannya dengan simple atau kita pakai rumus SMART tadi ya. M-nya apa? M-nya itu adalah measurable. Measurable itu adalah jelas, konkret, dan terukur. Jadi kalau mau punya tujuan, kita bisa ngukur tujuannya itu bisa nggak kita capai dalam contoh 5 tahun. Alatnya apa saja, jangan jangan ketinggian gitu loh. Kalau terlalu tinggi kita tujuannya ngandi-ngandi jadinya gitu loh. Kita kita perusahaannya contoh perusahaan ini jual beli kamera, tapi kita eh, punya tujuannya adalah kita menerbangkan kamera kita sampai ke planet apa gitu. Itu kan terlalu sesuatu hal yang nggak bisa keukur gitu. Jadi itu eh, terlalu jauh. Maka teman-teman itu kalau pada bikin tujuan itu tadi SMART, simple, and measure. S dan M-nya adalah simple, sederhana dan mudah. Measurable itu jelas, konkret dan terukur. Jadi gampang-gampang susah ya bikin tujuan itu. Nah, yang A-nya adalah applicable. Applicable itu berarti layak atau perusahaan itu jelas-jelas bisa mampu atau bisa atau mampu. Bisa mampu ya. Jelas-jelas bisa me- mengaplikasikan ya. Applicable itu bisa diaplikasikan. Jadi tujuannya itu jelas, kemudian bisa diukur dan jelas-jelas benar-benar bisa kita lakukan. Jangan ngandi-ngandi kayak tadi gitu loh ya. Yang mimpi menerbangkan apa segala macam ke planet ketujuh atau kemana gitu. Itu terlalu jauh guys gitu. Kita sesuatu yang real-real aja deh yang di depan kita. Tujuannya nyata, jelas, bisa dipahami, bisa dicapai, terus juga reliable. Jadi sesuai dengan harapan, dengan kepentingannya stakeholder semuanya, kepentingan masyarakat, kepentingan pemilik, kepentingan pegawai gitu loh. Serta sesuai juga dengan harapan kehidupan atau perkembangan zaman gitu. Jangan ngandi-ngandi gitu. Sesuatu hal tuh biar bisa benar-benar kita capai itu enggak ngawuran gitu loh. Bikin suatu capaian atau tujuan itu kita benar-benar reliable lah. Harus sesuai dengan realita kehidupan. Gitu ya. Kemudian T-nya adalah timeable. Timeable itu apa? Punya tenggang waktu. Jadi ada capaiannya itu bisa dicapai dalam contoh 5 tahun lah, 10 tahun lah, 2 tahun lah. Itu tuh benar-benar harus ada tenggang waktunya. Enggak ngandi-ngandi, jangan terlalu jauh gitu loh. Nanti 50 tahun yang akan datang. Kalau 50 tahun yang akan datang itu nanti bisa kita gambarkan dalam vision secara garis besar aja. Tetapi kalau tujuan itu harus sudah jelas. Ya, teman-teman ya. Kayak kita tadi punya bahasan tentang tujuannya dari UNAIS. Apa ayo? Masih ingat nggak? Yang lupa boleh nanti dibuka di part kedua videonya ya. Nah, dari visi dulu turun ke misi, dari misi turun ke tujuan. Kemudian nanti ada strategi-strategi untuk mencapai tujuannya apa gitu. Kemudian sebelum ke strategi pun juga harus ada rencana-rencana yang matang dulu tuh. Karena apa? Setiap tindakan kita nanti akan berakibat kepada biaya.
Kalau kita nggak matang di perencanaan, maka nanti biayanya akan bengkak. Kalau biaya bengkak nanti tentu saja laporan keuangannya juga nanti akan eh, menimbulkan defisit atau kerugian. Kalau sudah seperti itu, nanti untuk operasionalnya tersendat dan lain-lain. Maka matangkan dulu di perencanaan, kita bikin strategi-strateginya apa, kemudian dilakukan. Strategi itu kan tidak hanya cukup merencanakan, tetapi melakukan juga apa yang sudah direncanakan. Demi apa? Demi tujuan. Oke, paham ya? Oke, kita langsung masuk ke pengertian manajemen strategi. Jadi apa sih? Ada banyak pengertian. Jadi teman-teman bisa browsing juga apa sih pengertian. Kemudian bisa juga baca banyak buku sekali. Banyak banget buku-buku yang membahas tentang manajemen strategi ya. Tapi kita nanti di sini ada beberapa yang Ibu quotes atau ambil. Nanti teman-teman boleh pelajari. Nah, kalau yang paling Ibu suka adalah eh, dari Dweck ya. Ini tahun 1988. Jadi manajemen strategi adalah serangkaian keputusan-keputusan atau tindakan manajerial yang mengarah pada penyusunan strategi-strategi efektif untuk mencapai tujuan perusahaan. Sama seperti yang tadi kita lihat bahwa strategi itu awalnya apa? Strategi itu diambil dari bahasa Yunani yaitu strategus dan itu adalah dari dua kata yaitu pemimpin militer. Nah, kalau kita adaptasi dari situ tidak memimpin secara militer, tetapi itu adalah hampir sama seperti apa yang dilakukan oleh para jenderal untuk memenangkan pertempuran. Itu kita juga ada serangkaian keputusan-keputusan yang diambil oleh manajerial atau para jenderalnya kita itu adalah pemimpin-pemimpin kita, pemimpin dari perusahaan. Nah, untuk apa? Untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Seperti itu ya. Nah, ini juga sama ada pengertian dari manajemen strategi. Teman-teman boleh banget bisa cari info lewat Kalau zaman sekarang kan ya ada YouTube, kemudian ada TikTok, ada IG dan lain-lain. Teman-teman bisa cari tahu lebih banyak tentang manajemen strategi itu apa. Biar carilah informasi yang paling memudahkan kalian untuk memahami jane apa sih gitu. Jadi apa sih manajemen strategi? Ya mengelola strategi-strategi apa saja yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan. Udah itu aja gampangnya. Tetapi kalau kalian membutuhkan informasi lebih dalam, lebih detail, silakan. Banyak cara untuk tahu gitu ya. Tidak hanya melalui video ini saja, tapi kalian bisa sambil cari informasi lebih banyak gitu. Karena apa? Sekarang kita diuntungkan dengan dunia globalisasi, digitalisasi jadi teman-teman bisa cari banyak sumber, compare, kemudian kita pakai untuk bahan diskusi kita. Itu akan mempercepat proses belajar kalian. Oke, nah di sini adalah business plan. Business plan itu apa? Rencana bisnis. Jadi manajemen strategi itu adalah bagian dari rencana bisnis dari sebuah perusahaan. Kita lihat ada problem, ada masalah-masalah apa yang ada di masyarakat, masalah-masalah apa yang ada di sekitar kita. Kemudian kita desain, kita eh, rencanakan, kita mereka-reka bentuk kira-kira apa nih inovasi apa yang kita bisa gunakan untuk mengatasi masalah itu. Nah, kemudian kita di sini strategi apa saja yang harus kita lakukan. Nah, kemudian nanti akan menghasilkan rencana bisnis. Jadi dari perpaduan semua apa itu strategi-strateginya yang harus kita lakukan. Bisa saja di strategi pemasaran, strategi keuangan, strategi banyak hal. Kemudian nanti kita membuat satu desain ya tadi ya untuk mengatasi masalah. Nah, nanti akan mengerucut lagi menjadi bisnis plan atau rencana bisnis. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita langsung lihat lagi proses manajemen strategi. Di sini kita lihat ada visi, misi. Kita sudah tahu, kemudian kita lakukan analisis SWOT. Analisis SWOT itu apa? SWOT analisis itu adalah sebuah analisa yang mencari atau membagi apa S itu strength, apa kekuatan dari perusahaan kita? Apa kekuatan dari organisasi kita? Apa kekuatan dari kita? W itu adalah weaknesses, apa kekurangannya? Kemudian O
oh itu adalah opportunity atau kesempatan apa nih, peluang apa nih yang bisa kita ambil. Kemudian trade itu adalah ancaman. Dari pihak lain itu kira-kira ancamannya apa lagi? Ada kompetitor lain kah? Ada apa segala macam? Nah, dari SWOT analisis itu nantinya akan kita bisa dapatkan strategi-strategi apa saja yang akan kita ambil. Ada strategi intent, ada strategi mission, dan lain-lain. Kemudian dari situ nanti akan menjadi sebuah perumusan strategi di tingkat bisnis, kemudian di tingkat perusahaan, dan lain-lain ya. Kemudian ada penerapan strateginya. Strateginya ini kan harus diterapin, harus dilaksanakan, harus diaplikasikan. Maka itu dari mulai kepemimpinan perusahaannya seperti apa. Kemudian nanti pengendaliannya seperti apa. Kemudian inovasinya seperti apa. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian nantinya dari perumusan strategi dan penerapan strategi maka muncullah daya saing strategi dan nanti kita harapkan dapat laba di atas rata-rata. Apakah sudah selesai di situ proses manajemen strateginya? Tentu tidak karena nanti ada evaluasi dan feedback. Dari hasil manajemen strategi dari strategi-strategi yang diambil dalam kurun waktu tertentu contoh tahun 2027 lah ya. 2027 nanti kita sudah punya strategi-strategi yang akan kita ambil seperti apa. Setelah selesai 2027 itu kita evaluasi. Nanti kita hasil evaluasinya kita lihat di 2028 akan seperti apa. Dan seterusnya seperti itu. Kalau sekarang 2021 ya berarti kita evaluasi 2021-nya seperti apa akan kita tinjau dan kita jadikan feedback di 2022 dan seterusnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Bisa dipahami ya bagaimana proses sebuah manajemen strategi. Jadi sebelum kita ngomongin strategi apa yang paling utama ya visi dulu, visi dari perusahaan dulu turun ke misi. Dari misi maka akan turun ke strategi-strateginya, kemudian ke penerapannya seperti apa, kemudian nanti ada evaluasi dan juga feedback untuk kita perbaiki atau kita tambahi atau kita kurangi di tahun-tahun berikutnya. Jadi sebuah continuous proses, terus proses yang berkesinambungan, terus-terusan seperti itu. Oke? Begitu ya teman-teman ya, bisa dipahami. Kalau nanti masih bingung, boleh banget teman-teman boleh WA ke ibu. Boleh nanti kita jadwalkan untuk kelas offline kita. Oke, ibu tutup dulu. Sampai ketemu di part yang keempat masih di manajemen strategi di bab pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.